Klien kita kali ini adalah seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan istrinya. Ya, namanya adalah Ray. Dia ini umurnya kurang lebih 30 tahun dan punya profesi sebagai seorang penyanyi. Tepatnya penyanyi jalanan atau pengamen. Nah, Ray ini pengen mencari istrinya. Sebelum ketemu sama Ray, gue sama Feli sama tim mau mencoba survei. Ya, mau mencoba survei klien kita yang satu lagi yang namanya Utoyo di daerah Cengkareng. Dia ini punya usaha bir peletok. Nah, berangkatlah tim ini menuju ke tempatnya Utoyo. Pas di depan kantor, pas kita asik ngobrol sama tim yang lainnya, tiba-tiba ya, kita kali ini akan melakukan survei ya, sekali lagi buat beberapa klien kita yang akan kita bantu. Salah satunya ada Utoyo yang ada di Cengkareng. Dia punya usaha bir peletok ya. Tolong mas. Aduh, kenapa? Kenapa mas? Gue dikeroyokin mas. Gue dikeroyokin sama orang mas. Aduh. Kenapa? Gue dikeroyokin mas. Ada seorang anak muda di situ teriak-teriak, lari-lari, tiba-tiba dia dorong gua di situ. Dia ngos-ngosan, dia ketakutan di situ. Dia minta tolong sama aku semuanya. Dia panik di situ. Mana nggak ada nih? Ada mas, di sebelah sana mas, mereka rame banget, mereka ngorokin saya mas. Ya Allah, ini lo sendiri doang? Iya, gue sendiri, gue kan tadi lagi ngamen. Siapa yang kena? Jadi gue pojok gini. Aduh. Udah nggak ada kan? Awas. Di jalanan ini tolong angkat. Davi, tolong Davi. Ayo. Davi. Javi, tolong. Oke. Buka dalam aja, buka dalam. Coba sini. Kamu mau minum, bro? Minum. Hah? Lemas. Nih, mana yang luka apa? Ada. Apa. Mana lo yang sakit, bro? Hah? Sakit semua mas, ditonjokin sama mereka. Gitar gue juga diambil. Gitar? Gitar gue satu-satunya. Oh, dia dipaksa ngambil? Iya. Lu tenang dulu deh, lu minum dulu. Coba lu tenang dulu, lu relax dulu, nyantar di tembok itu. Ah, ya, lu kecapean. Udah. Itu. Tenang dulu, bro, tenang. Udah nggak usah bikin macam-macam dulu, tenang, relax ya. Udah kalau udah enakan lu baru cerita nggak apa-apa. Ya. Lu dikeroyokin sendirian? Mana orangnya tadi nggak ada tuh? Ada, tadi mereka rame berlima, ada sekitar 5 apa 6 orang. Terus kabur ini? Dikeroyokin sih, emang lo ngapain? Ya, jadi tuh gini, gue kan tadi ngamen ya di kawasan dekat simpang situ. Nah, jadi gue dituduh lah ngambil lahan mereka gitu. Ya, padahal gue cuma ngamen sebentar doang. Tiba-tiba gue ditonjok, terus dikeroyokin rame-rame. Cuma ngamen bentar padahal. Bentar doang. Nah, pas kita cek pemuda ini ternyata adalah klien kita, Ray. Ini Feli yang mau kita bantuin itu. Iya, ini yang mau nyari istrinya. Oh, coba. Lu boleh cerita nggak ya masalah istri lu itu ya? Iya. Nah, jadi gini mas. Mbak, udah sekitar 2 bulan ini istri gua tuh nggak pulang. Dia tuh nggak ada kabar sama sekali. Udah coba nelpon dia, SMS, terus pokoknya udah gua hubungin dia, cuman dia tuh nggak ada kabar. Jadi ternyata Ray ini juga udah coba nyari ke keluarganya. Tapi pihak keluarganya ternyata apa bilangnya? Pihak keluarga ternyata juga pindah dari rumahnya. Nggak ada di rumah itu. Makanya Ray ini bingung. Kemana nih keluarga istrinya? Orang tuanya tahu nggak dia nggak ada kabar? Udah tahu mas. Hah? Udah tahu. Udah tahu juga? Gue udah samperin orang tuanya ke Bandung.
Terus mereka juga nggak tahu kemana. Maksudnya orang tuanya nggak ada di rumah juga? Iya, nggak ada di rumah. Gak ada juga orang tuanya? Iya. Gue juga udah samperin teman-temannya, teman Reni, Amel, Rizka, teman-teman kafenya dulu waktu nyanyi kan. Ya mereka nggak ada yang tahu. Rey ini cerita bahwa petunjuk pertama untuk melakukan pencarian adalah kakaknya Elin. Lu udah nanya sama teman-temannya, teman-teman yang ada yang tahu. Lu udah datang ke keluarganya, katanya keluarganya malah udah pindah. Nah ini kita terus ini petunjuknya kemana ini? Kira-kira menurut lu kemana? Lu kan yang tahu nih istri lu itu siapa, karakternya bagaimana, lu kan yang tahu nih. Apa mungkin di tempat studio dia nyanyi, atau mungkin ada temen lu yang pernah ngeliat dia? Itu apa? Gue curiga sama abangnya deh, Bang. Abangnya? Abang kandung maksudnya? Abang kandungnya dia. Kenapa? Gue tahu selama ini dia tuh nggak pernah suka sama gue. Jadi abangnya ada kemungkinan tahu dia di mana. Ya kemungkinan dia tahu. Gue curiganya ke dia. Karena memang dialah yang orang yang nggak suka banget sama gue, orang dekat Eli. Ya udah kita coba ke sana. Kita tanya baik-baik sama Sultan. Perjalanan menuju ke rumahnya Sultan. Bang, ayo sekarang kita ke rumah aja, Bang. Enggak, tolong. Rumahnya dari mana? Rumahnya di Rawamangun, Bang. Gue tahu Rawamangun. Ya udah yuk. Yuk, Eli yuk. Nanti kalau ini bilang ya kalau nggak enak badan atau apa. Oke. Di sini aja langsung disiapin semuanya. Yuk teman-teman yuk. Yang mana rumah Nah, itu? ini rumahnya sebelah kiri. Oh, yang ayam-ayam ini ya? Iya. Iya. Dan begitu sampai rumahnya Sultan, kita ketok pintunya, keluar yang namanya Sultan ini. Bang Sultan ini begitu ngeliat Rey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang. Ada apa ini? Ngapain bawa kamera? Pak, sabar dulu, Pak, sabar dulu. Gue datang sini baik-baik kok. Pak, sabar dulu. Bisa sebentar sini, Pak? Cuma sebentar ya, sabar dulu. Ya, Ada apa ini? Enggak, ini kan kita cuma mau bantuin, Pak. Ya, kita nggak mau cari, Bu. Jadi jangan berpikir negatif dulu masalah kamera. Enggak. Bapak ini kan masih udah hubungan saudara, kan? Iya, saya abangnya. Iya, makanya saya mau nanya. Iya. Ya, istrinya itu udah nggak pulang, Bang. Udah 2 bulan ini nggak pulang. Abang tahu nggak masalahnya? Ada masalah apa ini? Nah, makanya ini mau klarifikasi, mau tanya. Mungkin abang tahu masalahnya? Nggak tahu, kemari itu Erlin kemari. Iya. Dia lagi nangis, matanya sembab. Saya nggak tahu gara apa. Iya, kemarin. Baru aja. Iya, kemarin, baru 2 hari yang lalu. Terus sekarang kemana, Bang? Saya nggak tahu, kan kamu suaminya. Jadi Bang Sultan udah nggak suka sama Rey. Dia udah nggak percaya sama Rey. Bahkan Bang Sultan ini bilang bahwa Elin ini udah pergi sama seorang cowok. Gimana sih lu? Abang nanyain nggak dia kenapa? Cerita nggak kenapa? Dia nggak cerita, cuma hanya nangis. Terus dia kabur dia. Dia nangis kabur. Iya. Sendirian ya, Mas? Dia sendiri tadi diantar sama ini, sama temennya. Oh. Mungkin tuh pacarnya kali. Gak mungkin ini punya pacar baru, Bang. Ya itu nggak tahu, kan kamu suaminya. Dari dulu kalau nggak berubah ya, lu main musik mulu, lu ada jalanan terus kerjaannya. Main ngamen terus. Ya lu kan tahu profesi gue dari dulu memang ngamen, Bang. Bodoh aja ya, adik gua bawa sama lu ya. Walaupun kayak gini, lu tetap nafkahin dia, Bang. Buktinya mana? Ya lu tahu kan gue profesi gue ngamen. Walaupun hasilnya kecil, gue tetap kasih makan dia. Gue nggak sia-siain dia, Bang. Waktu lu pacaran masih ngamen dan nikah juga kamu masih ngamen juga. Lu mau jadi apa? Lu pakai otak. Bang, lu jangan ngomong sembarang, Bang. Lu tolong jaga sikap lu, Bang. Lu hargain gue dong. Gue ya abang jangan sakit hati. Lu sia-sia ada di gue. Iya, aku paham. Lu sakit hati sebagai abangnya. Cuma lu hargai perasaan gue juga. Ya udah sekarang, lu pergi. Lu pergi. Pergi, habiskan kabarnya dia.
Dari Bang Sultan kita nggak dapat apa-apa. Kita cuma dapat informasi kalau Elin ini terakhir diantar sama cowok. Dan kita nggak tahu siapa nama cowok itu. Yang biasa bantuin dia, mungkin waktu kalian pacaran deket sama dia siapa? Sahabatnya atau sekolahnya di kampus. Ya hampir rata-rata teman-temannya udah gue samperin. Ada yang cowok atau perempuan? Ada yang cowok juga, gue udah nyamperin Diki kemarin. Ternyata Diki juga nggak tahu posisinya dia sekarang di mana. Siapa? Diki. Diki. Masih inget nggak rumahnya? Rumahnya sih masih ingat. Mau coba ke sana? Yuk. Hah? Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah kita ke Depok aja. Lo masih ingat tempatnya kan? Masih. Ntar tim kita suruh sana duluan aja. Ya kasih tahu ancar-ancarnya. Yuk kita langsung ke Diki ya, Davi ya. Yuk. Pas kita perjalanan melakukan pencarian, tiba-tiba di situ tadi kan bahwa kakaknya itu atau abangnya itu kan nggak terima sebenarnya. Kenapa, Pak? Apaan? Mobil kita diketok sama pengendara motor. Dia pakai kupluk, mukanya sengaja ditutup dan dia bilang sambil ngelempar pos surat. Dan pas gua buka di situ isinya. Pak kejar Pak, kejar Pak, Pak kejar Pak, Pak. Pak kejar Pak, kejar Pak. Bang, ini kan handphone gue tadi, Bang. Ternyata itu handphonenya Rey, handphone yang tadi dicuri sama preman-preman itu, handphone yang tadi katanya diambil sama preman-preman itu. Lah sekarang kok dikembalikan lagi? Bisa ngejar nggak Pak? Hah? Motor apa sih dia pakai motor putih, Pak? Jaket tunggu itu Pak, ada Pak? Itu Pak, kejar Pak, kejar. Jadi begitu handphonenya dicek, dinyalain di situ ada telepon masuk. Tadi dapat plat nomornya nggak motor tadi? Enggak, Bang. Dia ditutup. Hah? Bilang dihilangin, Bang. Enggak ada platnya, Bang. Nggak ada. Enggak dapat ya? Biasanya kakaknya itu ngebantuin nyariin. Ini udah telepon. Halo? Halo? Ngapain lo ke Mas Sultan bawa kamera? Lu kok tahu? Lu siapa? Biar lo terkenal sebagai pengamen. Biar lo kelihatan terzolimi sama orang-orang. Lu tuh siapa? Lu kok bisa tahu gua tuh pengamen, ha? Oh ya? Lu siapa? Hah? Lu berani-beraninya ngehina gua lu. Lo mau ketemu Elin kan? Iya, gua mau ketemu Elin. Dia di mana? Lu ngomong yang jelas dong. Apa? Lo mau ketemu Elin kan? Iya, gua mau ketemu Elin. Dia di mana? Lo ikutin perintah gua. Atau lo sama sekali nggak bakal bisa ketemu dia. Ya udah, maksud lu apa? Sekarang lu kasih tahu gua lokasinya di mana sekarang. Lo ikutin perintah gua. Ya udah. Sekarang lo ke rumah Andesi. Lo tahu kan rumah dia? Iya, gua tahu rumah dia. Oh, berarti lu kerja sama Desi. Lo sekarang ke rumah Andesi. Gak usah banyak tanya. Gua kesana sekarang. Kalau gua ketemu sama lu gua habisin. Lu. Nggak usah banyak tanya dan jangan sok jagoan. Pokoknya lo ketemu sama gue di sana. Sekarang juga. Halo. Jadi penelponnya juga ngasih tahu supaya Rey itu ngikutin aturan dia kalau pengen ketemu sama Elin. Kalau Rey nggak mau ikutin aturan dia ketemu sama Elin, ya sudah. Break semuanya, selesaikan semuanya. Langkah yang pertama adalah datang ke tempatnya Andesi. Dia ini adalah teman dekatnya Elin. Coba aja datang ke sana. Disuruh nemuin Andesi apa? Ya, di situ siapa? Cewek apa laki-laki? Dia si cewek. Ngapain? Gak apa hubungannya sama cewek lo? Ya, mungkin dia sengaja tinggal di tempat dia kali. Enggak, lu kenal Andesi ini seperti apa orangnya? Ya dia temannya si Elin. Temennya si Elin? Selalu membantuin dia. Teman baik berarti. Kok lu gak pernah cerita ke kita soal Andesi? Ya gue baru pikiran sekarang bang. Kayaknya sekarang kita kesana aja deh. Yaudah. Ya Pak, kita ke sana Pak. Ayo, rumahnya di mana? Rumahnya di Beji bang. Oh iya, Yaudah, langsung ke sana. Langsung aja, Pak. Yuk Pak, langsung Pak.
Di rumahnya bang. Ayo bang, turun. Iya. Oke, udah. Begitu kita cari alamatnya Andesi, kita ketemu sama Andesinya langsung hilang. Andes. Andes. Assalamualaikum. Lu sih. Ini apa? Lu pasti tahu kan Elin di mana? Ini apa ada di kamera kayak gini? Udah, lu diam, lu nggak usah nanya tuh. Gue mau tanya sama lu, Elin ada di mana? Gue nggak tahu. Lu nggak mungkin nggak tahu, lu pasti tahu Gue kan? nggak tahu, lo kan suaminya. Lo tuh tahu dari mana kalau ada di sini? Lo berarti ada di sini? Nggak ada, Kak. Lo terus tadi gue bilang kalau dari mana Ellen di sini, berarti ada dong. Makanya mana buktinya? Lu lihat nomor ini, lu pasti tahu kan nomor ini? Lu pasti tahu kan? Gue nggak kenal sama sekali. Lu Ren. nggak usah bohong, gua diarahin ke sini untuk nemuin Elin. Gue nggak tahu sama sekali, Ray. Gue kenal banget sama lo. Lo itu cuma pengamen sampah. Jadi Andesi ini cerita semuanya. Kalau Ray ini ternyata lelaki yang nggak bermodal, nggak punya duit, nggak punya tanggung jawab. Nikahnya Ray sama Elin ini ternyata dibiayain sama Elin semuanya. Kak, tau nggak? Yang biayain pernikahan itu cuma si Elin. Dia tuh nggak modal apa-apa. Modal aku pun jelek banget. Lu jangan sembarang ngomong deh. Sekarang gua minta sama lu kasih tahu gua Elin ada di mana. Gue nggak tahu. Kenapa lo maksa? Udah pergi kan? Gua diarahin ke sini. Iya, gue nggak tahu apa-apa. Selama ini ternyata Elin ini dianiaya sama Ray. Elin ini ditekan sama Ray. Ray ini main tangan katanya. Lu jangan bohong. Lu tahu kan nomor ini kan? Gue nggak tahu sama sekali, Ray. Udah deh pergi deh. Maaf, Elin. Mbak. Udah, Kak. Udah, Kak. Kan temennya kan? Kan temennya Ellen. Iya emang nggak, tapi Ya, gue Bapak nggak tahu tahu dong kayak Ellennya nggak ada tahu di mana. apa-apa, Kalian Kak. pernah cerita. Dia cuma cerita dia nih sama dia nih. Dianiaya. Iya. Maksudnya main fisik? Iya, Kak, main fisik. Lu tuh jangan sembarangan ngomong. Gua nggak pernah nganiaya istriku tau lu. Kak, ini pura-pura, Kak. Ini pura-pura. Serius, Kak. Dia ini bohong. Udah dia, Kak. Des. Udah. Mbak. Tolong lu kasih tahu gua Elin ada di mana, Des. Des. Benar, tapi lo gak pernah mukulin Ellen. Nggak mungkin lah masa istriku gua gampang. Nggak mungkin. Gua nggak setega itu. Nggak lama kemudian kita pas perjalanan tiba-tiba ditelepon lagi sama penelpon gelap itu, dan penelpon gelap itu bilang, Halo. Lu di mana? Gua udah di rumah Andes. Halo. Acting lu keren, Ray. Lu bilang gua acting, hah? Lu bilang gua acting? Jangan belaga cinta banget sama Elin, Ray. Lu nggak usah fitnah gue. Kalau lu berani, lu kesini sekarang juga. Ray, dengerin gua, Ray. Lu nggak kasihan sama orang-orang yang bantuin lu tuh. Dia mau bawa kamera segala. dia tahu semua kejadian yang dialami di tempatnya Andesi. Kok bisa tahu penelpon gelap ini? Di mana penelpon gelap ini? Kita semua bingung. Dia tahu kejadian waktu kita ketemu sama Andesi. Gue coba cari di sekitar, nggak ada nih. Gue liatin orang-orang yang pakai handphone, nggak ada juga. Lu di mana? Jangan kembali. Lu nggak usah ngumpet. Sekarang lu tunjukin muka lu. Lu di mana? Jangan sejagoan, Ray. Biasa aja. Lu tuh udah nipu teman-teman lu yang bawa kamera ini. Nipu apa sih? Lu nggak usah ngerasa bener, Ray. Lu nggak usah ceramahin gue. Sekarang lu udah hadapan gue. Gue pengen ketemu sama lu. Pasti lu kan yang bawa kabur Elin. Gua nggak penting ketemu sama lu. Gua nggak penting ketemu dengan kayak lu. Lu masih mau ketemu Elin apa enggak?
bilang sama lu, Elin itu istri gue. Ya iyalah gue mau ketemu sama dia. Lu gak usah banyak basa-basi deh, gak usah banyak ngomong deh. Aturan apa lagi ya? Lu ke tempatnya Jalut sekarang. Jalut. Gue minta lu sekarang harus ada di rumahnya Jalut. Gue sekarang ke rumahnya Jalut. Lu ke tempatnya Jalut. Iya, gue ke rumah Jalut sekarang. Kita ke rumah Jalut aja. Ini maksudnya apa ini, Sob? Kenapa harus ke Jalut? Si penelpon ini siapa gitu? Apa tujuannya? Maksudnya apa? Pertama dia ngajak ke Andesi. Kemudian dari Andesi dia mengarahkan ke Jalut. Katanya mantannya Elin, istrinya Ray. Apa maksud dia ini? Kenapa kita diajak ketemu dia? Iya. Takutnya nyampe sana, dianya juga ngikutin lagi nih yang nelfonnya. Ya, nggak apa-apa, kita harus suruh dia datang. Ya nggak percuma kalau dia ngikutin doang terus neror-neror gitu buat apa kalau dia nggak nunjukin dia ini siapa? Ya kali ini pokoknya gue harus pastiin dia. Yang nelpon ini harus datang. Mau nggak mau gue pengen dia harus datang. Tapi ntar dulu, apa jangan-jangan yang nelpon tadi itu Jalut? Gue curiga deh. Soalnya tadi abangnya Sultan ngomong. Oh, bilang jalan sama cowok. Nah, itu dia. Gue sebenarnya agak ragu untuk ngikutin si penelpon gelap ini. Tapi karena kita pengen tahu siapa dia dan tujuannya apa, kita ikutin. Meluncurlah kita ke tempatnya. Ayo langsung aja ke Jalut ya. Iya. Ayo kita coba ke Jalut aja. Pas kita sampai Jalut ketemu sama seorang perempuan. Dan itu adalah istrinya Jalut. Jalut. Lut. Begitu dia ngeliat Ray, kayaknya ada sesuatu di situ. Apakah mereka kenal atau tidak, gue nggak ngerti. Mereka diam skip itu berapa detik, dan waktu gue tanya, ada yang namanya Jalut. Dan perempuan itu langsung bilang, oh iya Jalut ada, dia suami saya. Dipanggillah Jalut ini tadi lagi istirahat. Waalaikumsalam. Jalutnya ada Jalut. Oh, suami saya. Iya, Jalut. Ada perlu apa? Gue mau ketemu sama Jalut. Oh, suami saya lagi tidur. Tunggu. Baru aja Jalutnya ini berdiri di tempat tidurnya, dia mau nyamperin kita semuanya, ditarik sama yang namanya Ray ini. Mau tanya sama lu, Elin kemana? Pasti lu yang bawa kabur kan? Siapa yang mau kabur Elin? Pasti lu kan? Siapa yang mau kabur? Pasti lu kan? Bukan Lu gua. tadi yang nelpon gue kan? Bukan gua yang nelpon lu. Maksud gua apa? Boleh lu cek di HP lu. Oke, awas lu. Ini nomor lu kan? Itu bukan nomor gua. Kita coba pisahin mereka. Kita jelasin sekali lagi sebenarnya apa yang terjadi antara Jalut sama Elin. Ada apa ini? Sabar mana? Udah, asal lu tahu, Elin itu udah nggak sayang sama lu. Maksud lu apa ngomong kayak gini, ha? Dia udah nggak sayang sama lu. Lu siapanya, ha? Dia udah lepasin lu. Lepasin maksudnya apa lepasin? Lu sok tahu ya. Lu pengen tahu buktinya? Biar gua ambil barang itu. Kemudian Jalut ngambil sesuatu di dalam rumahnya. Dia keluar, dia membawa sebuah kotak. Hah? Bukti apa? Ya apa sih, Mas? Apa sih? Mas, coba tolong jelasin, Mas. Coba ngomong baik-baik di sini. Nih, kalau lu pengen tahu Elin itu ngasih ini sama gua. Dan gua nggak tahu apa maksudnya.
ternyata waktu dibuka kotaknya, Isinya mana? Gua nggak tahu itu isinya. Pasti lu jual kan? Gua nggak tahu. Lu kalau ngomong, Lu ngapain? Kok lu yang nyolot sih? Hah? kan gua udah jelasin. Gua nggak tahu. sabar, udah dulu. Ini nggak akan kelar nih kok berantem terus ini. Sabar dulu, bro. Udah, tenang dulu. Terus ini Terus maksudnya Elin ngasih itu sama lo apa? Ya gua nggak tahu. Elin cuma nitipin itu sama gua. Kapan itu? Itu kemarin gua ketemu Elin. Kemarin? Baru di mana dia? Dan gua nggak tahu lagi kabar dia. Erwin pasti cerita kan sama lu? Cerita, dia cuma bilang dia nggak bisa hidup bahagia sama si Ray. Lu kasih tahu gua sekarang juga bini gua ada di mana? Kita pisahin Jalut dengan Ray. Akhirnya Jalut juga masuk sama istrinya. Ray di sini kita ceramah. Ini pasti dia yang udah ngomongin bini gua. Karena dia mantannya Elin. Udah, pergi dari rumah saya. Gangguin lagi. Pergi. Mas, Mbak, tolong. Pergi dari rumah saya. Pergi. Cincin yang harusnya cincin nikah di kotak itu udah nggak ada dan ternyata cincin itu dijual sama Ray. Tuh, lu apain tuh cincin? Jujur. Gak lama setelah gue nikah sama Elin, cincin ini gue jual. Itu cincin nikahan kan? Terus lo bisa-bisanya nuduh dia yang jual. Ya abis gue mau gimana lagi, gue pengen banget ketemu sama Elin kan. Lo jual atas pengetahuan Elin? Ya Elin tahu, udah sepakat sama Elin. Gue bingung, kita kesusahan ekonomi. Gue ngamen juga nggak dapat seberapa. Gue nyesel banget udah ngejual cincin. Padahal ini barang yang paling berharga buat gue dan Elin. Elin, kamu di mana? Pas gue ngobrol sama Ray, tiba-tiba telepon itu bunyi lagi. Ternyata yang nelpon adalah Elin. Ini kayaknya orang yang tadi deh, Mas. Halo, halo. Halo. Elin di sini bilang bahwa cincin tunangan mereka ternyata dijual sama Ray, digunakan untuk foya-foya. Aku cuma punya itu. Cincinnya kamu udah jual buat kamu pura-pura. Elin, kamu di mana sayang? Lin, Aku mutusin nikah sama kamu. Karena aku yakin kamu bisa berubah. Lin, kamu pulang ya. Kamu pulang ya sayang. Aku nggak bisa hidup sama kamu, Lin. Kali ini aku janji aku bakal bagian kamu. Ternyata setelah Elin ini telepon, si penelpon gelap itu ikut nimbrung di pembicaraan itu. Berarti ada kemungkinan Elin sama penelpon gelap ini berada di dalam jarak yang sangat dekat. Siapa penelpon gelap ini? Lo di mana, hah? Lu udah bawa kabur bini gue. Jangan-jangan Elin ini dalam bahaya. Sehingga penelpon gelap ini selalu luasa untuk ngobrol di telepon sama Elin. Dipaksa Elin ini jangan-jangan untuk ngobrol di dekatnya penelpon gelap itu. Ada apa ini sebenarnya? Jujur kita dibuat bingung di sini. Dan penelpon gelap itu katanya, kalau Ray nggak mau ngikutin prosedurnya lagi, ya dia nggak akan bisa ketemu sama Elin. Lu gak usah sok-sokan deh, lu gak usah ceramain gue lu. Sekarang gue minta sama lo, ketemuin gue sama Elin. Dan lu kasih tau gue alamatnya di mana. Lu ke tempat usahanya Odang sekarang. Ya udah, gue sekarang turutin mau lu untuk yang terakhir kali. Gue minta lu harus ada di tempatnya Odang. Paham lu? Dan jujur gue tadinya terakhir gue nggak mau bantuin Ray. Waktu terakhir si Jalut bilang kalau cincinnya
Elin sama Ray itu dijual. Gue udah malas di situ. Tapi karena Ray ini memohon, meminta sama kita, akhirnya kita coba pakai. Gila lu ya. Itu cincin nikah lu. Lu buat foya-foya. Hah? Lu bilang lu buat untuk ekonomi, lu ketepepet, lu butuh uang. Lu untuk makan apa? Parah lo Ray. Tau gak? Gue itu perempuan, gue ngerti perasaan cewek lo tuh nelfon lo nangis-nangis tau gak? Tega denger dia nangis. Gara-gara ini. Dengerin gue. Ini beneran gue jual. Gue memang mau jual lagi dia. Keras, bukan gue yang berpura-pura. Gue sayang sama bini gue. Nggak mungkin gue sia-sia dia. Bang, lu harus percaya sama gue, Bang. Gue nggak mungkin bohong sama lu. Gue yakin ya, gue yakin. Bini gue sekarang lagi disekap sama yang ada. Cari dia. Please dong, gue sayang sama dia, gue gak mau dia kenapa-napa. Gue yakin dia diancam. Emang siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Emang siapa ada? Siapa ada? Pedang itu, bosnya yang memang dia bisa jadi kafe. Dan gue kenal dia, Gimana namanya? lama kita kafe. Paruh. Ya udah kasih tau tim, nanti biar tim yang cek dulu. Ayo. Informasi berikutnya, kita diajak atau dituntun ke tempatnya Odang. Dulu katanya bosnya Elin. Tim coba ngecek, coba cari informasi tentang keberadaan rumahnya Odang, dikasih alamatnya, disurvei tempatnya, dan sampai akhirnya keesokan harinya kita dapat tempatnya Odang. Begitu sampai tempatnya Odang, Ray ini langsung marah, Ray langsung nyerang Odang. Di situ mereka ribut karena Odang merasa sendiri nggak salah. Ribut, mereka mau berantem di situ. Nggak, ini saya mau nanya Mas. Mas terakhir ketemu sama Erlin kapan? Erlin, istrinya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu di sini. Iya, saya ketemu dia. Oh, berarti lo tahu dong keberadaannya Elin? Sekarang gue Elin nggak tahu di mana dia ada. Kita tanya sama Odang sebenarnya apa yang terjadi. Dia bilang dia nggak ada hubungan apa-apa sama Elin. Dia cuma ketemu Elin 2 hari yang lalu ngasih baju pakaian dalam warna merah. Dan ternyata itu banyak darah. Sekarang gue tanya, kemarin Elin kesini ngapain aja? Dia datang cuma nitip sesuatu sama saya. Itu apa? Bentar. Dia cuma nitipin sama gue. Apa itu? Waktu kita tanya maksudnya apa? Ya gue nggak tahu. Ada kemungkinan mungkin Elin ini pengen menunjukkan kalau dia pernah di KDRT sama Ray. Ini apa? Ini baju. Tanya aja, dia yang seharusnya yang tahu dia. Dia suaminya. Ini apa sih? Ini tank topnya Elin. Terus ini apa? Ini darah. Ray, kalau lu nggak bisa bahagiain dia, lu jangan nikahin dia, Ray. Eda, lu jangan ngomong sembarangan. Gue udah bukan kehilangan Elin. Sekarang gue mau nyari dia. Dan lu udah ngerjain gue. Lu nikahin dia. Gue jadi muter-muter nyari Elin. Lu. Sekarang dia di mana? Seharusnya Pasti lu lu kan? yang tahu. Ini tank top dia ada sama lu. Dan Odang bilang Elin waktu itu diantar sama mantan pacarnya Jalut. Emosi di situ Ray. Jalut ngapain ini Jalut lagi nih nganter-nganter? Berarti Jalut bohong selama ini. Dan gak lama kemudian bunyi handphone berdering. Diangkatlah sama Ray. Dan ternyata yang menelpon adalah Elin.
Sekarang gue dengar dia sama mantannya. Siapa? Jalu. Jalu. Dia sama mantannya Jalu, Pak. Yang bener, Pak. Ya, gue dengar dia sama dia. Halo, ini siapa? Dia di situ ngucapin minta maaf ya, sama Elin. Dia bilang dia salah, dia pengen ketemu sama Elin, dia kangen sama Elin. Tapi ternyata Elin bilang apa? Elin kecewa sama Rin. Kamu pulang ya sayang. Aku mohon kamu pulang. Maafin aku, Li. Gak usah kamu pura-pura sayang sama aku, nyariin aku gak usah. Beneran, Lin. Aku nggak bohong. Aku beneran sayang sama kamu. Berarti kamu ingat kan gimana perlakuan kamu ke aku? Perlakuan apa, sayang? Sama kamu, Ray, aku kecewa. Dan gak lama kemudian si cowok telepon itu, cowok yang penelpon gelap itu juga nelpon. Gimana, masih mau lanjut, Ray? Lu lagi lo? Lu pasti Jalut kan? Gue tadi udah ke rumah lo ya, lu nggak ngaku. Tenang, brother, tenang. Gak usah emosi. Sekarang mau lu apa? Hah? Tenang, Ray. Tenang. Lu gak usah, lu dari tadi acting aja gue liatin ya. Baju itu udah bukti, Ray. Kalau lu itu orangnya kasar. Yang gue bingung kok tahu si penelpon gelap ini. Kok dia tahu kita ada di mana, sama siapa, pakai apa, dia tahu semuanya. Berarti ada kemungkinan si penelpon gelap ini ada di sini, sekitar sini. Kita cari satu persatu, nggak ketemu. Pas ada orang lagi ribut bangun rumah, kita ngeliat di situ ada seorang cowok lagi main handphone. Dan pas kita sampai, kita kejar. Lu di mana, hah? Lu di mana sih? Jadi pada dari sini. Coba cari. Ini lu ya? Apaan sih? Oke. Bikin Apa? Jadi lu yang ngerjain gue. Jadi lu yang ngerjain gue. apa? Elin mana? Apa saya nggak tahu. Ini ngapain? Ini ada apa? Hah? Ini teman saya. Hah? Oh, bapak temannya? Iya. Oke. Ada apa? Dia yang udah bawa kabur istri saya. Gak mungkin lah. Kok nggak mungkin? Dia nelpon saya, ini loh nomornya. Mana buktinya? Masih terlihat kan? Sambungan nomor teleponnya dari dia. Coba lihat, saya lihat kontak keluarnya, coba lihat. Gak mungkin lah. Salah orang. Ini masih ngomong. Halo. Loh, ini siapa? Bener kan? Salah orang itu. Halo, Maaf. Makanya, hati-hati ya. Sudah ganggu kerjaan orang nih. Halo. Lu di mana lu? Ray, gak semua urusan lu bisa selesai dengan emosi. Gimana gue nggak emosi? Dari tadi lu ngerjain gue. Lu kalau ketemu sama gue habisin lu. Gue habisin lu. Si penelpon gelap ini tahu keadaan kita. Dia menyebut jaket gue warna kuning. Dia bilang dia kasihan sama tim kita semuanya yang dibohongin sama Ray. Ini seakan-akan kita dipermainkan loh. Mulai dari Andisa, mulai dari Jalut, mulai dari Pak Odang. Sampai sekarang ini. Kita nggak tahu siapa penelpon gelap ini. Dan seakan-akan kita dibola pingpong di situ. Akhirnya gue meeting sama tim. Gini deh, coba Albar, tolong antar dia ke mobil ya. Biar gue briefing dulu sama tim. Ini kali ini kita dimainin ini. Bolak-balik kita ngikutin si penelpon itu. Akhirnya nggak karuan malah. Ini nggak bisa nih kita dimainkan seperti ini. Kita seperti seakan-akan kita tidak punya arah. Kita ngikutin keinginan dia. Akhirnya kita atur strategi. Coba kita pancing si penelpon ini untuk keluar. Yuk kita gitu aja. Kita ajak klien kita sekarang ke rumah Jalut ya. Oke bro, yuk. Nah hari itu juga kita langsung ke rumahnya Jalut. Gue bilang sama klien kita Ri, ya, kita coba tanya sama Jalut lagi nih. Begitu sampai tempatnya Jalut, Jalutnya keluar. Dia bingung ngapain orang-orang datang ke sini lagi. Nah gue jelasin baik-baik, nggak perlu ribut-ribut. Karena kita minta tolong di sini.
kita jelasin maksud dengan kedatangan kita di situ. Nih, gue mau nanya. Lu terakhir ketemu kan sama Erlin? Iya, gue ketemu. Lu bawa ini kan, Erlin? Ya, ke tempatnya Pak Ondang kan? Iya, emang gue bawa ini ke tempatnya Pak Ondang sih. Nah, berarti lu tahu di mana Erlin? Kalau untuk keberadaan Elin, gue nggak tahu. Cuma gue terakhir nganterin ini ke rumah Ondang sama Elin. Karena gue kasihan, gue liat Elin selalu nangis. Dia nggak cerita? Dia nggak cerita. Sama sekali? Sama sekali dia nggak cerita. Masa lo biarin dia nangis? Masa lo nggak nanya? Ya, dia nggak cerita banyak sama gue. Berarti dia cerita kan? Dia cerita apa? Dia cuma bilang, gak ngerasa bahagia sama si Ray. Jalut merasa nggak tahu di mana Erlin. Jalut merasa dia nggak pernah menyembunyikan Elin. Dia marah waktu Ray nuduh seperti itu. Dia nggak terima, akhirnya kita ribut lagi, berantem lagi gitu. Ini udah yang kedua kalinya gue nyamperin gue sama cewek. Gue gak enak sama. Lo harus jujur sama gue. Elin ada di mana? Kan gue bilang, gue nggak tahu Elin sekarang ada di mana. Elin ada di mana? Lo ngaku nggak? Kayaknya lo ngajak gue lagi sini lo. Gue nggak tahu. Udah. Telepon. Gue nggak bohong. Udah. Ribut aja kayak anak kecil, nggak ada jawabannya, percuma kan? Siapa jawabannya? Lu bener nggak tahu? Gue nggak tahu Elin sekarang. Dia udah nggak tahu loh. Pas kita bahas masalah Jalut sama Ray ini, tiba-tiba penelpon gelap ini nelpon lagi. Di situ langsung tim kita nyebar. Mana? Itu dia orangnya. Lu. Diri lu. Pegang. Udah. Mereka kabur. Diri lu. Astagfirullahaladzim. Maksud lu apa? Lu selama ini ya? Ngapain lu kayak gini? Lu mainin adik gue. Gak tau rasa lu. Mainin apa? Gue gak pernah mainin adek lu. Gue tuh sayang sama dia. Lu sisain adik gue. Sekarang di mana Erlin? Sekarang di mana? Ada di kos-kosan. Kos-kosan mana? Kos-kosan temennya. Temannya di mana? Temannya banyak. Lu gak usah belibet ya? Di Jalan Bangka nomor 8. Lu ngapain? Lu ngapain ngelakuin ini semua, hah? Lu tanya Merlin. Gue itu sayang sama adik gue. Gara-gara lu, adik gue jadi hancur. Maksud lu apa? Udah. Lu gak tahu diri! Lu jangan sembarangan ya. Udah, mending kita langsung ketemu sama Erlin aja. Udah, biar jelas semuanya. Bar, ini bawa bang. Udah itu biar. Lepasin gue. Iya, lepasin gue. Lu udah ngerjain kita tau gak? Ayo, Lo ikut kita. yuk langsung aja ke Jalan Bangka yuk. Bang Sultan nunjukkan sebuah kontrakan di situ dan katanya itu adalah rumahnya Elin. Itu tempatnya. Buru-buru klien kita Ray ini buru-buru lari diketok pintunya dan ternyata yang ngebuka pintunya adalah Assalamualaikum. Elin. Erlin. Assalamualaikum. Kamu kemana aja, Lin? Aku tuh kangen banget sama kamu, tahu nggak? Kamu bohong. Maksud kamu apa? Aku mau kita pulang sekarang juga. Ayo sayang, aku udah nyariin kamu kemana-mana. Lepasin aku. Elin membongkar semuanya. Elin memberitahu semuanya bahwa selama ini Elin tidak nyaman sama yang namanya. Aku udah tahu semuanya. Kamu tahu apa? Sekarang kamu kesini untuk apa? Karena sekarang kamu cari aku. Ya aku jemput kamu sayang. Aku mau kita pulang, aku tuh nggak bisa tanpa kamu.
Aku sayang banget sama kamu, tau nggak? Bohong. Kamu tuh orang yang pemalas. Kamu gak pernah mau cari kerja. Kerjaan kamu cuma nongkrong terus sama temen kamu. Kamu habisin semua uang-uang itu demi nyenengin diri kamu sendiri. Mohon tidak. Kamu tuh gak pernah sayang sama aku. Takkan pernah kisah ini kan terjadi bila cinta ini tak pernah kau hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau sakiti aku. Kamu bohong. Selama ini kamu selalu bohongin aku, Rek. Cincin pernikahan kita aja sampai kamu jual. Kamu apakan uang itu? Kamu cuma murah-murah sama teman kamu. Enggak ada sayang. Kan aku beliin buat beras buat makan kita sehari-hari. Kamu bohong. Kamu cuma pentingin teman-teman kamu. Kamu lebih mikirin diri kamu sendiri. Kamu cari kesenangan di luar sana, gak pernah mikirin aku. Apa kurangnya aku sama kamu? Di saat Ray sama Elin ini berdebat mereka, ya. Di saat Elin ini nggak suka Ray ada di sini, bahkan disuruh Ray itu pergi. Tiba-tiba. Ray, kamu ngaku aja. Ya deh. Maksudnya apa sih? Ngomong Ray sama aku, kamu ngomong. Ray, mbaknya Kamu nih. jahat banget, Ngaku Ray. aja sama Hah? dia, ngaku aja. Siapa dia ini coba? Selingkuhan kamu kan? Dia udah jujur semuanya sama aku, tapi kamu gak mau ngomong. Semuanya. Sekarang jujur deh sama dia apa? Dan akhirnya kebongkar semua. Astagfirullah. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. Mudah-mudahan episode kita kali ini bisa membuat buat kita semuanya. Ya, cinta itu tidak pernah bisa dipaksakan. Cinta itu tidak pernah bisa ya, disakiti. Tapi cinta itu bisa diajak dengan ikhlas dan tulus. Dan insya Allah dengan ketulisan hati, dengan ketetapan hati, insya Allah kita bisa mendapatkan cinta dan bisa mendapatkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.